Dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ada cerita di situ di mana Yesus bersama dengan murid-murid mereka pergi berlayar. Hari itu adalah hari yang sangat melelahkan bagi Yesus. Sepanjang hari dia mengajar dan menyembuhkan banyak orang yang datang kepadanya di tepi danau Galilea. Ketika hari mulai petang, dia mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Petang itu cuaca sangat bersahabat. Tidak ada tanda-tanda bahaya di atas teduhnya air danau yang akhirnya membuat Yesus tertidur di sebuah tikar sederhana milik nelayan di buritan perahu kecil itu. Matahari mulai terbenam dan kegelapan malam menutupi danau yang di atasnya perahu-perahu nelayan kecil menyeberang menuju ke pantai timur Genesaret. Tiba-tiba taufan yang sangat dahsyat memecah kesunyian malam. Ombak berhamburan masuk ke dalam perahu. Dan dengan mengandalkan pengalaman sehari-hari, sebagai nelayan, Petrus dan teman-temannya yang lain berusaha mendayung untuk membawa perahu itu ke tepian. Tetapi dahsyatnya taufan malam itu membuat usaha mereka sia-sia. Lukas melaporkan di dalam Lukas 8 ayat 23 bahwa situasi yang mereka alami dalam bahaya. Dan dalam keadaan ini, nyawa mereka pun terancam. Ada pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman yang murid-murid alami. Dalam Markus pasal 4 ayatnya yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kenyataan bahwa mereka mengalami bahaya di malam itu oleh karena mereka mengikuti panggilan Tuhan. Yesus yang mengajak mereka untuk menyeberangi danau itu dan mereka hanya mengikuti panggilannya. Kenyataan ini memberikan kita satu pelajaran bahwa tidak ada jaminan kalau kita mengikuti Tuhan, kita akan terhindar dari badai kehidupan. Kita akan luput dari masalah. Kita akan luput dari kesusahan dan penderitaan. Dari semua murid Kristus, tidak ada seorang pun yang terluput dari penderitaan, penganiayaan ketika mereka mengikuti Yesus. Orang Kristen di mana tidak mengalami masalah ketika mereka berkomitmen untuk setia kepada Yesus? Justru pada saat kita setia mengikuti panggilan Tuhan, kita akan berhadapan dengan gelombang dan badai kehidupan yang besar. Pelajaran bagi kita bahwa ketika kita mau berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, tidak ada jaminan dari Tuhan bahwa kehidupan kita akan mulus, bahwa jalan kita akan rata, dan bahwa kita tidak akan mengalami tantangan. Justru ketika kita mau mengikut Tuhan dengan setia, disitulah akan ada banyak tantangan, badai yang akan kita hadapi. Kembali ke danau. Dalam situasi ini, di manakah keberadaan Yesus? Di ayat 38 dikatakan, pada waktu itu, Yesus sedang tertidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dalam situasi itu, Yesus tertidur di buritan. Di manakah buritan kapal itu? Bagi kapal kecil yang mereka tumpangi, buritan kapal adalah tempat di mana jurumudi berada. Dan disitulah Yesus terbaring. Inilah kabar gembira dan jaminan dari Yesus bagi mereka yang mau mengikuti panggilannya. George Herbert berkata bahwa ketika angin dan gelombang menyergap lunas kapalku, ia yang tertidur di buritan kapal itu, dia yang berada di dekat kemudi memegang roda kemudi. Meskipun kapal hampir terbalik, ia akan memberikan kemenangan dalam badai. Herbert melanjutkan, meskipun dia memejamkan matanya, tetapi bukan hatinya. Oh, inilah kabar gembira, kabar yang penuh pengharapan bagi mereka yang mengikuti panggilan Tuhan. Betul, manakala kita mengikuti jejaknya, kita akan menghadapi badai hidup yang dahsyat. Kita akan menghadapi gelombang yang mengerikan.
gelombang kehidupan yang sangat besar. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita menghadapinya sendiri. Dia ada di sana. Dia ada di buritan kehidupan kita. Dan dia memegang roda kemudi. Dalam keadaan yang putus asa dan tidak berpengharapan, kita hanya perlu berteriak kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh para murid. Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, Engkau tidak peduli kalau anakmu ini binasa. Guru, Engkau tidak peduli kalau keluarga anakmu ini hancur. Mendengar permohonan ini, Markus 4 ayat 39 mengatakan, ia pun bangun, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, siopa pepimoso. Tenang, teduhlah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya, puji Tuhan. Mereka yang mau mengikuti panggilan Tuhan akan berjalan dengan Dia yang lebih besar dari badai kehidupan. Akan berjalan dengan Dia yang lebih besar dari gelombang kehidupan yang mengerikan. Dan inilah Allah kita. Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Allah yang lebih besar dari apapun. Allah yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi di dunia ini. Mengapa kita tidak mengundang Dia saat ini untuk tinggal dalam buritan kehidupan kita, untuk tinggal di dalam buritan rumah tangga kehidupan kita, untuk tinggal di dalam perjalanan kehidupan kita. Mereka yang mengundang Yesus akan keluar dengan selamat dan mereka akan tiba di pelabuhan damai dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.